Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Keesokan harinya, matahari mulai meninggi. Malam yang gelap sudah berganti. Sinar mentari sudah menyinari sebagian bumi. Aira pun sudah terbangun. Dia sudah bangun beberapa saat yang lalu. Sedangkan suaminya, pria itu, masih tidur di sofa. Farel masih belum bangun. Kini raut wajah Aira terlihat amat sendu, tatapannya pun sayu, matanya sembab, sepertinya ia menangis semalaman tanpa Farel tahu. Namun ia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya pagi itu, terlihat dari kelopak matanya yang sudah bengkak karena menangis semalaman. Beberapa waktu kemudian, tidak terasa jam terus berputar dan waktu terus berlalu. Farel yang semalam lembur dan tidur sampai larut malam baru terbangun saat jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi mau siang. Pria itu mengerjap, kemudian menatap langit-langit kamar. "Jam berapa ini?" gumam Farel. Ia kemudian menoleh. Dilihatnya Aira yang tidak ada di kamar. Sambil mengumpulkan nyawa, ia kemudian menatap ke sekeliling kembali. Rupanya wanita muda yang ia cari sedang duduk di balkon. "Kenapa tidak membangunkan saya?" ketus Farel. Ia beranjak kemudian mengusap wajahnya dengan berat, masih mengantuk dan kepalanya juga terasa pusing. Aira lantas menoleh. Dilihatnya Farel yang baru bangun saja masih kelihatan tampan. Aira pun kemudian meminta maaf karena tidak membangunkan pria itu sampai menjelang siang. "Maaf Tuan," Aira menundukkan wajah. Farel membalas dengan tatapan dingin. Pria itu kemudian ke kamar mandi. Dia akan check out hari ini. Tidak mau lama-lama satu ruangan dengan Aira, meskipun itu adalah istrinya sendiri. Entah mengapa ia merasa kesal saja kalau dekat dengan Aira. Benar saja, setelah selesai mandi, dia meminta Aira membersihkan semua barang-barangnya, meminta Aira membawa koper. Dia memperlakukan istri barunya itu seperti pembantu, bukan sebagai istri. Saat di mobil pun, Aira duduk di belakang seorang diri, sedangkan ia duduk di depan di balik kemudi. Farel terlihat sangat angkuh, padahal tadi malam dia yang sudah merenggut mahkota Aira. Entah apa yang dia pikirkan, sikapnya masih sama, dingin tak tersentuh, seolah semalam tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Sepanjang perjalanan, keduanya pun tidak saling bicara. Suasana sangat hening, sepi, dan terasa sangat dingin, sedingin hati Farel untuk Aira. Ia merasa sudah dijebak oleh dua wanita, Nita dan Aira. Karena ini bukan maunya, menyentuh dan berhubungan dengan Aira adalah kesalahan terbesar bagi Farel. Rasa kesal Farel belum berakhir saat ia pulang dan melihat rumah sepi. Tidak ada Nita, ia kembali uring-uringan hingga sama sekali tidak peduli pada Aira yang jalannya saja terlihat menahan perih di belakangnya. "Letakkan itu di sana, suruh Bibi pindahkan ke kamar," titahnya kemudian ke kamarnya. Masih ketus, padahal semalam dia begitu garang saat diranjang. Sedangkan Aira, ia berjalan menuju kamarnya sendiri, kamar tamu, kamar yang sudah disiapkan Nita untuknya selama ia tinggal di sana. Lumayan besar, jauh dari kamar di rumahnya yang ada di kampung. Beberapa jam berlalu, Aira yang belum makan hingga sore menjelang hanya bertahan di dalam kamarnya. Ia mau makan pun tidak enak karena tidak ada yang menyuruhnya makan. Perutnya sudah keroncongan, tapi ia tahan, hanya minum air putih yang ada di dalam kamar. Sampai pukul 7 malam ada yang mengetuk kamar. "Ra, Aira," suara Bibi memanggil. Aira lantas turun dari ranjang. Ia kemudian membuka pintunya. Piar baru membuka pintu, baik Aira dan ART rumah itu sangat terkejut mendengar sesuatu yang pecah.
"Apa itu, Bi?" tanya Aira penasaran. "Sepertinya Tuan sama Nyonya sedang ribut besar," jawab Bibi sambil menoleh ke belakang. Aira menelan ludah, kemudian tidak bertanya lebih dalam. "Kamu belum makan sejak datang, ayo makan," kata Bibi mengajak Aira keluar. Aira yang memang lapar langsung mengangguk. Ia pun keluar dari kamar menuju dapur. Saat ke dapur, ia langsung berhenti jalan ketika melihat Farel yang gusar sambil membuka air mineral dingin dari kulkas. Ia minum dengan gusar sembari menatap istri mudanya dengan tatapan penuh benci. Apes bagi Aira. Meskipun sudah diambil kesuciannya oleh sang suami, nyatanya sikap dingin yang ditunjukkan oleh Farel tidak kunjung mencair. Pria itu masih sama, bersikap angkuh dan sangat membencinya. Keduanya saling bertemu tidak sengaja saat Aira ke dapur, sedangkan Farel mengambil air dingin dari dalam kulkas untuk mendinginkan kepalanya. Pertengkaran dengan Nita di kamarnya membuat Farel emosi, dan Aira juga kena getahnya. Kenapa dia menatapku penuh benci? Jika dia membenci pernikahan ini, seharusnya dia tidak berlebihan. Toh kemarin malam dia sudah melakukan sesuatu yang seharusnya bisa dia lunak sedikit saja. Apa dia membenciku karena aku menjual diri? Sudahlah, percuma aku memikirkan hal ini. Perutku lapar, aku hanya ingin makan. Aira berbicara pada dirinya sendiri, kemudian duduk di salah satu kursi. Tidak peduli Farel yang setelah selesai minum juga duduk di kursi yang sama. Mereka satu meja, tapi berjarak jauh. "Ini makannya." Bibi datang, kemudian membawakan sepiring makanan untuk Aira. Sementara itu, Farel terus saja menatap sinis. "Makan, Tuan," kata Aira kemudian. Ia menyendok nasi, perutnya sudah kelaparan. Tidak peduli dengan tatapan Farel, ia terus saja makan. Tap, 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 muncul Nita. Wanita itu turun dengan mata sembab. "Sudah akrab sekarang, sudah duduk satu meja. Dia berkata di depanku dia marah, benci karena sikapmu. Lalu apa ini? Aku paling tahu suamiku. Semakin keras dia menolak, dia tidak akan bisa menghindar dari obat itu. Semoga sebulan ini segera ada hasilnya. Aku rasa tidak baik menyimpan lama-lama gadis itu di sini," batin Nita, kemudian duduk di meja yang sama. "Bi, buatkan jus timun." "Baik, Non." Melihat Nita ikut bergabung, Farel justru beranjak. Pria itu malah meninggalkan tempat duduknya. Sepertinya ia marah pada seisi rumah. Semua orang tampak salah di mata pria tersebut. "Mas, Mas!" panggil Nita saat suaminya malah beranjak pergi meninggalkan dirinya. Kesal, Nita kemudian membanting kotak tisu yang ada di depannya, sedangkan Aira ia masih melanjutkan makan. Dia seolah menutup mata atas keributan yang terjadi antara suami istri tersebut. Sesaat kemudian jus datang. Dengan kesal, Nita menyesap minuman tersebut. Kemudian tanpa basa-basi bertanya langsung pada Aira. "Kalian sudah melakukannya kan?" Spontan, Aira langsung terbatuk. Ia kaget karena mendengar pertanyaan dari Nita tersebut. Rasa nasi yang ia makan seketika hambar, padahal tadi ia sangat lapar. Sekarang perutnya langsung terasa kenyang. Pertanyaan Nita cukup membuatnya terhenyak. "Kenapa? Pasti Mas Farel sudah melakukannya kan? Dia tidak mungkin bisa menghindar dari reaksi obat yang sudah aku berikan," ucap Nita dengan tenang, seolah ini bukan masalah bahwa suaminya tidur dengan wanita lain. Aira sendiri langsung menundukkan wajah, kemudian mengangguk. "Oke, bagus. Makanlah yang banyak, biar kamu subur. Dan ingat, jangan sekali-kali jatuh cinta sama suamiku. Ingat ya, dia nyentuh kamu karena obat, bukan karena dia nafsu," ujar Nita sombong.
Dikatakan seperti itu, Aira tidak membalas. Dia hanya menunduk, apalagi yang mau ia bela, karena apa yang dikatakan Nita memang benar. Sampai sekarang, Farel pun menatap rendah dirinya. Sepasang suami istri itu benar-benar memandangnya dengan sebelah mata karena perjanjian pernikahan ini. "Kamu dengar saya ngomong?" Istri muda Farel tersebut mengangkat wajahnya, menatap Nita yang terus saja mengoceh malam itu. "Iya, Nonita." "Bagus." Nita kemudian bangkit. Ia pergi meninggalkan Aira yang tertegun. Ada bibi berdiri tidak jauh dari sana. Ia menatap kasihan pada Aira. "Kenapa juga kamu mau menyewakan rahimmu untuk mereka? Nanti apa kamu sanggup memberikan anakmu jika anak itu benar-benar lahir?" Batin bibi menatap miris, kemudian melanjutkan mencuci piring dan mengelap meja. Sesaat kemudian, Aira yang selesai makan, ia hendak mencuci piring yang barusan ia gunakan. Namun bibi langsung mencegah. "Sudah, letakkan di sana saja, biar bibi saja." "Gak apa-apa, Bi." Aira tetap mencuci piring bekas yang ia gunakan. Setelah itu kembali ke kamarnya. Di dalam kamar ia meminum obat anti nyeri. Saat ia jalan masih terasa sakit, hingga ia harus minum obat untuk mereda sakitnya. Ini gara-gara Farel yang melakukan hubungan dengan sangat kasar, meninggalkan bekas sakit yang cukup membuatnya merasa nyeri saat jalan. Sudah kenyang, sudah minum obat, kini ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang, menatap langit-langit kamar dengan tatapan sendu. Kemudian ia melirik ponselnya, ingin menelpon ibunya yang di kampung lewat tetangga yang punya ponsel. Masih jam 8 malam, belum terlalu larut. Tut, tut, tut. "Assalamualaikum," sapa Aira di telepon. "Waalaikumsalam, Ira." "Iya, Mbak, Ibu ada. Bisa minta tolong, maaf mengganggu." "Loh, apa nggak punya nomor ibumu sendiri? Ibumu kan sudah punya HP. Tuh habis beli motor. Wah, sekarang rumah juga mulai dibangun. Beruntung ya, kata ibumu, kamu dinikahi pria kaya raya." Aira langsung menelan ludah.